ini pendeta yang bersaksi, saya tidak sebut nama. Sekarang dia sudah bertobat, tapi dia bersaksi dalam ibadah. Saya waktu hadir di Amerika, itu pendeta-pendeta Indonesia, se-Amerika Utara dan Kanada. Yang dari Indonesia saya dan beberapa pendeta, 2-3 orang aja. Kegiatannya di Philadelphia. Lalu pendeta ini bersaksi, ada istrinya. Bersaksi tentang kejatuhannya. Dia gembala sidang dipakai Tuhan, khotbah ayat lancar. Pegang mic, lapas mic, bahasa roh. Tapi selingkuh dengan jemaat. Gara-gara jemaat suka berkunjung ke rumah pendeta. Jemaat sama suaminya berkunjung. Awalnya sharing-sharing. Lama-lama sering-sering. Awal katanya sharing sama Bapak Gembala, sharing-sharing. Sharing-sharing. Keseringan. Suaminya nggak ada, ibu gembala nggak ada, ibunya tetap datang karena Bapak Gembala welcome. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Haleluya. Awalnya sharing-sharing, lalu sering-sering, akhirnya serong-serong. Dan paling parah, sorong-sorong. Singkat cerita, ini kisah nyata nih. Singkat cerita, bersinahlah mereka. Ibu itu jemaat putuskan tinggalkan suami. Bapak Gembala putuskan tinggalkan istri. Mereka sewa apartemen di salah satu kota di Indonesia sini. Ya, udah nyaman banget. Tapi tetap hari Minggu saudara percaya ada Roh Kudus di sini. Wow, pembohong besar. Saya aneh bin ajaib kalau pelayanan model begitu. Ini dia yang bersaksi. Saya tetap eksis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMJ ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Para Polycardos teman-teman itu tidak berhenti-henti melakukan hujatan dan penghinaan kepada agama Islam dengan tujuan mengadu domba dan merusak negara tercinta kita. Kita tahu sebentar lagi negara kita akan merayakan Hari HUT kemerdekaan kita yang ke-79. Dan Polycardos semakin stres karena mereka diserang, dikejar oleh deadline dari para donaturnya yang mempertanyakan, ini uang sudah keluar banyak, tapi kenapa misi mereka, tujuan mereka belum tercapai? Padahal Polycardos selalu menjanjikan angin surga kepada para donaturnya. Tenang, sebentar lagi Islam akan hancur, bla bla bla. Begitulah janji-janji yang selalu disampaikan oleh Polycardos, teman-teman. Dan di sini saya nggak bosan-bosan juga menyampaikan. Dan saya berharap video ini benar-benar ditonton oleh teman-teman kita Kristen yang masih mau, yang masih menjaga toleransi dan mau berangkulan tangan dengan pihak Muslim menjaga ketertiban. Belakangan ini teman-teman, saya diserang oleh banyak sekali Polycardos dan laskar-laskarnya yang WA, telepon, komen untuk mengancam saya. Marah karena saya mempertunjukkan, mempertontonkan statement dari Dr. Yonatan Purnomo tentang hasil riset dia yang menemukan kekristenan saat ini sudah melenceng dan salah. Yang ngomong Dr. Yonatan Purnomo, tapi yang diserang saya. Inilah luar biasanya orang-orang sebelah. Nggak senang kalau kita memberitahukan. Nggak senang kalau kita memberikan edukasi. Ini lucu sekali. Saya sampai nggak habis pikir ya. Mereka menganggap bahwa statement Yonatan Purnomo itu kalau disampaikan oleh BMPT KKI itu impact-nya kecil. Karena yang nonton cuman kalangan akademisi. Yang nonton cuman orang-orang dari lingkungan sekolah tinggi teologi. Jemaat awam nggak tahu. Karena kalau sampai jemaat awam tahu, bahaya. Menurut mereka. Dan karena diberitahukan, dan karena saya siarkan, dan lumayan viral, ditonton oleh ratusan ribu orang, itu membuat pihak-pihak sebelah itu marah. Wah, gara-gara channel kamu. Orang-orang Kristen awam jadi tahu. Jemaat awam jadi tahu, ini bahaya sekali, kamu harus dibungkap, harus dilenyapkan. Wah, saya mendapatkan banyak sekali ya ancaman, dan saya belum tahu ya apakah ini akan berubah menjadi ancaman nyata, yang sebelumnya cuma ancaman verbal. Ya, kita akan lihat apa tindakan yang akan mereka ambil dalam waktu dekat. Tetapi di sini sekali lagi ya, yang saya lakukan adalah menyampaikan informasi, dan itu disampaikan, informasi tersebut disampaikan oleh pihak Kristen sendiri.
Dr. Yonatan Purnomo seorang pendeta, seorang pengajar di STT. Kredibilitasnya itu diakui oleh kalangan intelektual Kristen sendiri. Bukan saya yang kasih gelar. Jangan nanti dituduh, wah kamu yang ciptakan itu manusia. Sama saat mereka menuduh saya yang menciptakan pendeta HTD. Bayangkan, pendeta HTD difitnah itu adalah ciptaan saya. Luar biasa mereka. Segala cara mereka lakukan. Harus dilenyapkan dia karena dia membuat begini-begini. Luar biasa. Dan inilah konsekuensi perjuangan. Dan saya berharap apapun yang terjadi pada saya, ada pihak-pihak muslim yang bisa melanjutkan perjuangan ini. Jangan sampai hanya terhenti di saya. Saya berharap akan muncul nih channel-channel muslim yang lain, pejuang-pejuang muslim yang lain yang terus memberitakan hal seperti ini. Tetapi yang harus diingat, tujuan kita adalah edukasi. Ini yang harus digarisbawahi. Tujuan kita bukan membalas hujatan yang dibuat Polikarpus, tapi mengedukasi. Dan saya cukup bingung dengan statement teman-teman kita sebelah yang selalu menuduh umat muslim lompat pagar, ya kalian ini beginilah begitu. Apa kalian nggak bercermin? Apa kalian nggak melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku Laskar Kristus? Ngaku Laskar Kristus tapi kelakuannya seperti apa? Apa kalian pingin kami itu seperti mereka? Apa kalian pingin channel saya itu melakukan atau membalas seperti yang dilakukan oleh channel-channel Polikarpus? Mohon maaf, saya tidak akan lakukan itu. Karena yang di sini yang kita beritakan adalah informasi. Dan informasi itu adalah informasi yang benar. Itu yang paling penting. Terus yang kedua, data yang kita sajikan itu adalah data yang kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan dan disampaikan oleh orang yang jelas identitasnya. Itulah kenapa saya selalu sampaikan, contoh Budi Asali yang ngomong. Kita tampilkan Budi Asali, itu orangnya jelas. Bukan orang anta berantah. Bukan yang orang kita nggak kenal siapa. Ada barangnya. Begitu juga dengan Dr. Yonatan Purnomo. Ada barangnya, ada orangnya. Ya. Jadi tolonglah teman-teman. Coba kalian bandingkan dengan kalian. Nah, ini buat Andre Tunggal nih. Kalau Anda nonton ini, begitu juga dengan Pendeta Muriwali, kalau Anda nonton ini, coba Anda bandingkan dengan orang-orang yang mengaku Laskar Kristus. Ya, saya tunjukkan contohnya. Ya, ini orang-orang yang mengaku channel Laskar Kristus, tetapi kelakuannya seperti apa? Apa perlu kami melakukan tandingan seperti ini? Kan nggak boleh, ini melanggar hukum. Walaupun kita tahu, ya mereka ini punya backing, sehingga mereka berpikir bahwa mereka tidak tersentuh oleh hukum. Luar biasa. Nah, contoh nih, provokasi yang baru dibuat oleh Tan Paragi. Muslim Madura senang jadi budak Arab. Rera marwah hilang, istri diambil, Habib demi syafaat. Burung Arab lebih besar daripada burung Madura. Alhamdulillah istriku diambil Habib. Muslim Madura senang menjadi budak Arab. Kalian lihat ini thumbnailnya teman-teman. Kalian lihat nih thumbnailnya. Ini penghinaan yang sangat besar kepada suku Madura. Dan suku-suku yang mayoritasnya Muslim itu selalu jadi target serangan Polikarpus. Aceh, ya Minang, Madura, wah itu paling sering untuk jadi target Polikarpus. Ini channel Tan Paragi teman-teman. Channel yang mengaku Laskar Kristus. Ya, kita lihat sang penggugat. Channel apologetika Kristen. Kan begitu. Nah, Islam agama perusak. Al-Quran adalah ayat-ayat setan, dari setan untuk mengundang setan. Channel mereka nih ya isinya seperti ini. Jadi kalau dibilang yang lompat pagar, yang suka buat masalah itu siapa? Cobalah direnungkan. Cobalah lihat dari kacamata yang lebih lebar. Tahu dulu duduk perkaranya. Dan saya berharap teman-teman muslim yang nonton ini menyebarkan informasi yang benar kepada saudara-saudara kita di luar sana, yang saya lihat sudah mulai termakan framing dan propaganda Polikarpus. Banyak muslim di luar sana berpikir, wah channel muslim keras. Kenapa kita seperti ini? Mereka nggak lihat awal mulanya itu apa. Banyak orang bertanya kepada saya, Uni Rifa itu keras sekali, si Kores keras sekali, Bang Zuma keras. Itu yang awam-awam nanya kepada saya seperti itu. Dan saya selalu bilang, coba kamu nonton dulu channel sebelah, biar kamu tahu. Biar kamu tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jangan menghakimi, tapi kamu nggak tahu semua duduk perkaranya seperti apa. Saya kasih contoh ya teman-teman. Nah ini channel sebelah, Laskar Kristus, orang-orang Kristen itu, ya mengaku Kristen.
Ya, saya nggak tahu, karena orang Kristen atau perwakilan Kristen yang resmi gereja itu nggak pernah angkat suara mengutuk keras tindakan mereka. Kecuali ada dari pihak gereja yang bilang, oh mereka bukan laskar Kristen, mereka penyusup, mereka ini adalah musuh, mereka adalah teroris. Ah, itu boleh lah kita bilang mereka bukan Kristen. Tapi sampai sekarang informasi yang kita dapat, mereka Kristen. Bahkan ada sebagian itu yang pendeta, ada yang sebagian itu pelayan gitu ya, ngakunya. Ya, kayak Pak Bom Bom kan ngakunya pendeta. Bagaimana kelakuan mereka kalau buka komal, kalau diskusi? Nah, ini contohnya teman-teman. Mengasihi ya, mengasihi. Oh, Ini ini hadisnya jelas, ijma jelas ulama mengasihi. sohi. Karena Nih, beliau rahmatan lil alamin, nggak mungkin kalau membunuh orang. Ya jelas, nggak mungkin dong. wah, Baginda bilang siapa yang bunuh orang baik akan dikasih pahala loh. Ah, bohong, bohong. Anda itu untuk orang murtad yang baik itu halal ya. Jadi dihalalin. Ini apa nih? Apa nih? Rasulullah. Ntar aku baca. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seseorang. Akhirnya mereka dibawa ke hadapan beliau. Beliau. Nauzubillah min dzalik. Lalu kemudian beliau memotong tangan dan kaki mereka serta mencongkel mencongkel mata-mata mereka dengan Astagfirullah. panas, lalu menjemur mereka di bawah panas dan ditindak. Astagfirullah, astagfirullah. Ini nggak bisa dibilang membunuh, nggak mati itu Ki. Ini Nggak sadis mati. ini, sadis ini. Ini nggak mati. Sadis. Ah, Ini cuma motong tangan, motong kaki, congkel mata. Astagfirullah. Mati nggak kira-kira? Astagfirullah. Mati nggak Bang maaf kira-kira? ya, dilepasin semua. Belum tentu mati, belum tentu mati. Jangan Tapi fitnah. itu tersiksa loh Bang. Ya tapi nggak mati, nggak ditulis mati di situ. Iya sih. Nah, terus ini ya, Sahih Muslim 3299 ini derajatnya ijma ulama sohe ya. Silakan yang mau melawan ulama silakan. Kalau saya sampaikan apa yang sohi ya. Sahih Muslim ini 3299. Ini ada perempuan ya yang dijarah di wilayah Fazara. Jadi ini ceritanya Abu Salamah sama Abu Bakar nih. Ketika melihat ya. Fajara atau Farjah itu kiamat tadi. Pak di Fajara atau Farjah? Fazara. Oh, saya kira Farjah. Iya. Jadi ada perempuan ya, ada ibu sama anaknya langsung dihujani pakai panah. Ya, padahal mereka ini waktu itu peristiwanya perang Badar, perangnya sama orang-orang di Mekah. Tapi ketemu sama Bani Fazara langsung disikat mereka. Nah, terus ketika udah dilempari dengan panah itu, terus pas didatangin ternyata di situ ada seorang wanita dari Bani Fazara yang mengenakan penutup kepala yang terbuat dari kulit, ditemani dengan anak gadis yang cantik rupawan di antara bangsa Arab. Nah, ketika aku menyerahkan kepada Abu Bakar, Abu Salamah ya, terus Abu Bakar akhirnya menyerahkan lagi anak gadis itu kepadaku. Jadi orang tua sama anaknya ini dipisahkan, ya. Anaknya ini yang cantik ini dikasih ke si Abu Salamah ya oleh Abu Bakar itu. Oke, gonimah ya, harta rampasan perang bro. Iya, ganimah. Nah, di sini Muhammad ini, kok Muhammad Abu Salamah ini mau menggauli anak kecil karena kalau dalam Quran kan menggauli tawanan perang itu dihalalkan. Menggauli paksa itu dibenarkan dalam surah An-Nisa 24 sama 5 sampai 6. Astagfirullah. Terus di sini dikatakan ini Muhammad terus langsung bersabda kepadaku, wahai Abu Salamah, berikanlah anak gadis kemarin kepadaku. Maka aku menjawab, wahai Rasulullah, ini diminta nih sama Muhammad, demi Allah sungguh ia telah menakjubkanku namun aku belum sempat menggaulinya. Kemudian esok harinya Muhammad nemuin lagi ke Abu Salamah minta, wahai berikanlah anak gadis kemarin kepadaku. Lalu aku berkata, dia untukmu wahai Rasulullah, aku belum pernah menggauli. Jadi masih perawan. Perawan ya. Nah, kemudian Muhammad mengirimkan gadis tersebut ke Mekah sebagai tebusan. Jadi rumahnya dia ini Fazara sama Mekah itu jauh, ya. Itu bisa sampai sejam lebih itu, 2 jam lebih. Jadi jauh lah jaraknya. Nah, jadi Muhammad mengirim anak kecil itu, yang perempuan tadi itu ke Mekah sebagai tebusan pasukan kaum muslim. Jadi pasukan Islam ditukar sama satu anak kecil. Anak kecil ini jadi apa? Jadi pepes di sana, ditaruh ke orang ini, iya dipepes lah. Kira-kira langsung dibolak-balik, dijilat sana, jilat sini. Jadi nih Kira-kira udah dipakai belum ya? Kira-kira udah dipakai atau belum ya?
ini udah pasti dipakai di sini. Mau ngapain coba anak kecil disuruh perang juga nggak bisa, suruh angkat galon juga nggak bisa. Mau kita cek dalilnya. Ini jangan-jangan doif ini. Coba. Oh, Sohi, pasti Sohi. Nah, ini harus difilmkan ini, harus difilmkan ini. Iya. Kamu jangan nyembunyiin data. Iya, ini kalau kiamat harus dicek ya, nggak bisa ini kiamat ini. Harus Iya, harus di Kayak ini harus dibuatkan film Bisa ini di kalau copy begini. paste aja gini aja nih. Ku contohin ya. Kita copy, gini caranya di harus copy. dicek ya. Nah. Kita paste nih ke Google. Nih ya. Ya saya kan menyampaikan apa yang tertulis. Ya mohon maaf nih kalau isinya agak gimana. Ini diketik aja nanti muncul nih ilmu Islam misalkan diketik. Apa diketik diklik. Itu. Loh, kok nggak bisa buka ini? Oh. Ya itu lagi error, nggak bisa dibuka. Udah di banned di Indonesia. Di Indonesia di banned. Oh, Ya VPN. udah ya di sini aja ya. Hadis.id biasanya. Kayaknya nggak bisa juga nih. Kan? Ada apa gerangan? Waduh. Hadis.id biasanya. Wah, ada yang disebut kan ini tidak benar ini. Ini tidak benar ini. Benar ini. Tidak benar ini. Benar iki. Ini demo harus demo ini. Ngawur ini ditelege. Astagfirullah ini. Coba gini aja. Bianca Ini tunjukkan Bianca 10.000 untuk 10 orang itu loh. ini Oh, ini Arab Saudi. Oke. ada Amrain ya. Coba kita buka di penomoran ini biasanya di syarah Sahih Muslimnya biasanya. 1755 ya. Coba ya. Bentar. 1755. Nah, ini ya, bukanya di sininya. Coba. Ini klik yang sini misalkan. Terus nomor 8 misalkan diklik. Biasanya di atas berubah. Nah ini terus nanti baru diedit nih 1755. 1755. Coba. Nah ini nih. Ini ya dalilnya ya. Ini dalilnya nih. Jadi ketik aja di sininya 1755. Nah ini saya Muslim nih. Telah diriwayatkan Salamah yang berkata kami berperang lawan Fazarah Abu Bakar nih sampai ke bawah ya. Iya. Demi Ini Allah aku saya pernah belum baca di ini Ki. nih pernah baca saya di sini. belum membuka pakaiannya nih. Ya. Nih, Rasulullah mengirimnya ke orang Mekah dan menyerahkannya sebagai tebusan bagi sejumlah muslim yang telah ditawan di Mekah. Ntar. Gitu. Ini kalau disirah anaknya ini hamil. Anaknya itu hamil Ki. Serius bang? Iya. Anaknya dari Oh, ini berat ini. Abu Salamah. Harus dilaporkan dia ini. Kayaknya harus dilapor di kaseto ini kalau begini. Kaseto ini. Itu ada ibunya tadi yang pakai penutup kepala kulit. Tahu namanya siapa? Siapa itu? Kirfa. Di Om Kirfa itu. Tantenya sendiri lagi. Ibunya Kirfa. Ibunya namanya Kirfa. Wah. Oh, yang nenek-nenek itu yang di ini ya, yang dibelah ya. Yang dibelah pakai unta itu, Kirfa. Iya, astagfirullah. Wah, bahaya ini. Yang peristiwa Kirfa itu diikat sama unta ya, kedua kakinya, terus untanya suruh lari ke utara, satunya ke selatan, jadi badannya sobek. Terlanjur banget loh. Parah nih. Itu baginda yang gituin. Iya. Ya Allah. Aduh, harus dilapor juga di kaseto juga kalau begitu. Yang ada yang di bahasa Arab sama bahasa Inggris. Di Indonesia udah dirubah. Oh, penutupan ini. Aku bisa tunjukin. Ada kebohongan. Yang Saya kira- mencium bau kebohongan ini. berat ini. Aduh ini Dan ini lihat turun itu dulu tadi ya, Bani kita gantian. Bani Farazah ya. Bani Farazah itu adalah kumpulannya Bani Sa'ad. Bani Sa'ad itu adalah sukunya Halimah, ibu persusuan Nabi Muhammad. Ngeri nggak? Ih, ngeri banget. Itu suku ibu persusuannya. Kita cari lawan dulu lah. Makanya tadi kalau kiamat bilang sejam, selisih sejam dari Mekah, betul. Karena emang Langsung selesai korunnya. Siapa yang dapat itu? 10.000 loh. Kejem banget ya. Ini nggak pernah nih dikasih tau di pengajian atau di masjid, nggak mungkin ini. Ternyata ini disembunyikan. Ini ada Singgi loh, ada Singgi sama Basra. silakan.
Yang Iya, Islam jadi mana? gimana nih menurut Singgi sama Basra? Kamu percaya nggak sih sama mulut seorang penjahat gitu? Kabur. Kalau saya, mohon maaf ya, orang bohong aja, orang yang saya tahu dia pernah bohong, saya nggak akan percaya ke depannya sama orang itu. Nah ini Baginda ini nggak cuman bohong ya, tapi penjina iya, pembunuh iya, sadis banget kelakuannya. Tuh loh. Jadi tujuannya harta tahta farjaha. Waduh. Wah, ini Lalu banyak yang gagal mualaf nih kalau kayak gini nih. Kuatnya Bang Kopat. ya hanya menyampaikan dalil aja. Baginda kan ada juga kan pas nyolong sempak merah itu fetisnya juga agak ngeri sih. Surat 3161 itu. Aduh, jangan bohong Ki, jangan bohong. Data dong. Ada. Jangan Data bohong. dong. Jangan fitnah. Ini kita dengar dulu lah pendapat Islam gimana, masih waras nggak sih kalau yang kayak gini dipercaya? Ini Basra Islam kan? Dari tadi loh ini. Ini udah ganti nama dia, Pasrah namanya. Apa kepanjangannya tadi Basra gua minta? Apa? Basuki Rahman. Gimana ya? Kalau ada perempuan-perempuan yang ini apa celana merahnya hilang, ya anggaplah itu sunnah Rasul yang dilakukan ya oleh sesama mu Islam. Tapi kalau kawan-kawan Kristen hati-hati ya sama orang-orang Islam. Ya ini ada Edi Putra. Edi. Ini numpang naik doang semua. Duh, ini udah Gimana nih? bisa. Belajar pembahasan Bang, numpang duduk. Ini Pak Edi Putra Islam Pak atau apa agamanya? Atau apa kepercayaan gitu. Kalau kepercayaan saya Islam Pak. Islam iya. Jadi gini loh Bang, ini tanpa basa-basi ya Bang ya. Abang percaya nggak sih Bang sama mulut penjahat gitu? Ya gimana ya mulut penjahat? Ya tergantung dia kejahatannya buat apa, kan sama kayak itu tuh. Macam-macam Apa Bang. namanya? Misalkan penjahatnya ini suka bunuh orang, suka perkosa orang, suka kemudian jual anak kecil, yang ngajarin mabuk-mabukan, teler-teleran. Pokoknya semualah kejahatan pasti dilakukan sama ini orang, ngajari dusta juga. Abang Thank percaya you nggak sih Pak sama mulut Donald ya. penjahat itu? God bless. Ya, thank you Bang. Atau juga penjahat ini ngajari sodok pantat, itu ada Bang. Abang percaya nggak? Nggak Serius. percaya lah. Gauli Makan binatang takut kayaknya. juga ada. Serem banget. Ya Gauli Abang binatang, percaya Ki? nggak Bang sama mulut penjahat itu? Ini aku ngetes kewarasan aja ya. Kalau dari kemanusiaan sih kayaknya nggak percaya ya Bang ya. Nggak percaya. Nah, Tapi jadi kan mohon maaf tergantung ya juga, Bang ya. Mohon maaf nih. Orang yang saya maksud tadi adalah Muhammad Bang. Waduh. Nah, Masalah oke Abang mau minta dalil yang apa? Baginda ngajari burit, nyodok pantat, atau ngajari Binatang aja Ki. Yang betul Binatang kamu, penasaran Ki. nih. binatang. Atau nggak apa-apa Pak Edi aja, Bapak request yang mana nanti saya bukakan. Abang kalau perlu Abang buka juga, cek juga di Face Abang. Ya nanti kalau masih penasaran lagi bisa cari kitabnya, baca di kitab. Iya, yang betul Saya Ki. cuma menyampaikan supaya penipuan ribuan tahun ini tidak tertutup-tutupi, gitu. Hati-hati yang cuman ngikut agama orang tua. Aduh, kena prank Muhammad. Kasihan kalian. Nanti jangan bilang, oh Baginda itu kesurupan setan untuk membuktikan bahwa sihir itu ada. Nah nanti Muhammad masuk neraka itu untuk membuktikan bahwa neraka itu ada. Kan nangis jadinya, ngikutin Muhammad di dalam neraka. Jadi penjahat itu udah pasti berdusta mulutnya. Gitu loh. Ini kiamat ini habaib ya, teman-teman.
Dia salah satu habaib dari aliran Sufi. Muridnya namanya Jack Sufi ya, Ki ya. Jack. Udah dibongkar Almarhum Jack aja Sufi. nih, jangan Nah, itu nanti pada minta ludah saya nanti. Cukup yang di sini aja yang minta-minta. Ya, minta berkah, pada maksa semua. Ini Pak Edi juga mau. Aduh. Ya. Ya, bagi yang tidak tahan langsung di skip aja. Ini saya pertontonkan supaya orang-orang Kristen di luar sana tahu. Supaya teman-teman, saudara-saudara Kristen tahu apa yang kami hadapi. Dan sekali lagi, yang memulai ini semua silakan dicek jejak digitalnya. Yang memulai adalah Polycardos. Dan saya nggak pernah mau bilang mereka Kristen, tapi saya sebut mereka Polycardos yang merusak nama Kristen. Apa itu Polycardos? Polycardos adalah polemikus yang suka dengan namanya uang, sehingga mereka rela untuk menjual jiwa mereka. Mereka rela mengkhianati tanah air mereka. Sudah banyak contohnya. Bagaimana Paul Jang, Bulukus Suntur Saifuddin Ibrahim, Edis, ya, menjual negara mereka. Demi apa? Demi kepentingan mereka. Dan kita lihat betapa aktifnya mereka membuka komal-komal, membuat channel-channel yang isinya provokatif. Isinya hanya melakukan penghujatan demi penghujatan. Dan jujur, kami sangat capek untuk melawannya. Saya sendiri kalau kalian tanya, capek nggak? Yes, capek teman-teman. Dan beresiko. Kita meluruskan fitnahan mereka, kita pertontonkan sebenarnya apa yang terjadi di internal mereka, itu akan membuat banyak yang marah. Saya berkali-kali diingatkan, lu kalau mau debat, debat saja. Ini dari Polycardos yang ngomong. Lu mau debat, debat aja, nggak apa-apa, kita sama-sama debat, dia bilang. Ya, kamu tiru teman-temanmu yang lain. Tapi jangan bongkar apa yang dilakukan gereja. Jangan bongkar apa yang dilakukan oleh Polycardos. Jangan bongkar, jangan kasih tahu kepada publik. Sebenarnya Kristen itu ada golongan-golongan seperti ini. Jangan kamu informasikan, karena jemaat awam tidak akan bisa menerima hal itu. Mereka akan terguncang, mereka akan marah. Marahnya kepada pendetanya. Saya diingatkan, jangan sentuh ranah itu, tabu. Itu periuk. Mereka bilang seperti itu. Tapi kalau kita cuma debat, ya, mohon maaf teman-teman, sudah ada porsinya. Dan saya merasa perjuangan saya bukan di sana. Perjuangan saya di tempat lain, bukan di ranah debat. Karena di ranah debat saya rasa sudah banyak pakar-pakarnya, itulah kenapa kita harus ambil perjuangan yang lain. Kita harus lawan propaganda yang dibuat Polycardos ini. Harus ada yang meluruskan. Karena saya lihat makin hari, kita lihat umat muslim terpecah. Inilah yang diinginkan oleh Polycardos. Umat muslimnya terpecah. Ada yang pro dengan Polycardos sekarang. Ada yang bilang, wah umat muslim terlalu keras. Ya, kita tidak memberikan mereka izin ibadah. Ya, masa mereka mau begini begitu, kita persulit. Mereka nggak tahu sejarahnya. Mereka nggak tahu dampaknya. Mereka nggak ngerti. Sehingga mereka ngomong seperti itu. Dan saya memaklumi saudara-saudara muslim yang ngomong gitu. Karena memang mereka nggak ngerti. Itu terjadi karena ketidaktahuan mereka. Itu wajar. Mereka tidak tahu bagaimana Polycardos ini merencanakan itu semua. Bagaimana mereka ingin merusak kita. Itulah yang harus kita suarakan. Dan saya sangat memohon ya, teman-teman bisa ikut terjun dalam diskusi ini, dalam perjuangan melawan Polycardos ini teman-teman. Karena kita sangat kekurangan orang. Kemarin saya ngobrol dengan Aki Bamtri ya. Kalau kalian yang nonton atau subscribe juga channel Bamtri, kalian bisa lihat Aki Bamtri sekarang sudah nggak aktif. Ya, kalau Bang Alayubi juga sekarang lebih fokus mempertontonkan domba versus domba. Mempertontonkan mereka saling berantem sendiri. Jadi kita makin hari makin kekurangan orang, sedangkan dari sebelah fitnahannya makin kencang. Saya cukup terkejut melihat perkembangan channel-channel sebelah yang tumbuh. Ya, tapi nggak usah saya tampilkan, nah, nanti kalian penasaran pula. Saya mendapati banyak sekali channel-channel baru dari kalangan Polycardos. Dan ini benar-benar berbahaya. Dari dulu saya selalu menegaskan, kebohongan yang diulang-ulang, disampaikan dengan terstruktur, sistematis,
Itu lama-lama akan dianggap sebagai kebenaran kalau kebenarannya diam saja. Betul tidak? Contoh nih, ada tanah. Ini tanah punya kamu, teman-teman. Tapi tiba-tiba ada orang lain ngeklaim itu tanah dia. Dia dirikan rumah di situ, dia jualan di situ. Sampai puluhan tahun. Maka saat kamu mau klaim tanah tersebut, orang warga sekitar akan bilang, loh, itu yang punya tanah kan si Polycardos. Dari dulu dia jualan di situ. Orang akan berpikir itu tanah dia. Karena dari dulu dia jualan di sana. Dari dulu. Dan kamu membiarkannya itu. Itulah kenapa jangan sampai kita biarkan kebohongan ini, teman-teman. Harus kita sampaikan ke khalayak ramai. Semua orang harus tahu apa rencana busuk mereka. Jadi jangan salahkan kalau kita terus berjuang seperti ini. Dan saya berharap dukungan dari teman-teman. Saya sangat berharap kita bisa bersatu melawan Polycardos ini. Mereka terlalu kuat. Ini faktanya. Kalau di debat kita menang. Kalau ada yang bilang, bang, tapi kan kita debat menang. Yes, di debat kita menang. Tapi jangan lupa, mereka bukan orang bodoh. Mereka tahu mereka nggak bisa debat. Mereka tahu di ranah debat mereka nggak akan menang. Mereka main cara lain. Kalian lihat, Pak Bomo mau debat? Nggak mungkin mau debat. Wak Donat, ya, Erben mau debat? Nggak ada mereka mau debat. Mereka cuma mau menghujat. Mereka cuma mau buat fitnah. Kalau kayak Tanpa Ragi, ya, yang lain-lain, pernah mereka mau debat? Nggak mungkin. Mereka tahu kelemahan mereka, dan mereka nggak mungkin main di segmen yang mereka kalah. Sama kayak misalnya kamu ikut balap motor. Kamu tahu bahwa kelebihan motor kamu dan kelebihan kamu itu tikungan. Kamu cuma jago di tikungan. Kamu lihat sirkuitnya sirkuit lurus. Kamu juga tahu kan, oh ini nggak mungkin menang. Ya mereka sadar, mereka menangnya di mana, itu yang mereka gas. Dan mereka menang di propaganda dan fitnah. Bagaimana umat muslim itu setiap hari dilecehkan. Saya ambil contoh. Kalian bisa lihat bagaimana stigma negatif untuk pondok pesantren saat ini. Ini ada beberapa penonton saya, ini sendiri jujur mengatakan gini, sekarang dia takut untuk menaruh anaknya di pesantren. Karena anaknya perempuan. Dia bilang takut dia sekarang. Beda dengan zaman dulu. Padahal dia dulunya juga di pesantren. Tapi sekarang anak perempuannya dia nggak berani taruh. Karena berita-berita negatif yang terus ditayangkan Polycardos. Bayangkan, pondok pesantren ada puluhan ribu di Indonesia. Yang bermasalah 1-2. Tapi itu terus diulang-ulang sama channel Polycardos. Terjadi pemerkosaan, ya, terjadi pelecehan. Wah, mereka ulang. Satu kasus dibuat seakan-akan ada 100 kasus. Gaungnya tuh seperti 100 kasus mereka buat. Tujuannya supaya kita takut. Supaya kita tidak suka dengan pondok pesantren. Coba kalian lihat, itu terjadi sekarang. Silakan kalian survei. Begitu juga dengan kalimat takbir. Allahu Akbar. Yang sebelumnya itu adalah semangat umat muslim. Yang sebelumnya itu adalah kalimat yang sangat indah. Perjuangan Indonesia, kemerdekaan Indonesia, itu diraih, ya salah satunya dengan takbir ini. Tapi kita lihat sekarang, takbir itu seperti password untuk mau ngebom. Jadi mereka bilang, mereka buat propaganda bahwa, oh, kalau kalian dengar kalimat takbir, hati-hati, lari. Apalagi kalau pelakunya, orang yang teriak itu menggunakan baju koko, ya, baju islami. Wah, ini teroris, ngebom, dan sebagainya. Jadi kita tuh dicuci otak kita untuk membenci Islam sendiri. Sekarang kalau orang pakaiannya Islami, itu udah, wah teroris tuh. Radikal. Betul tidak? Kenapa itu bisa terjadi? Karena ini ulang-ulang nih, pesan ini ulang-ulang disampaikan sama mereka. Pelan-pelan mereka tanamkan. Lewat film-film dari barat, kan gitu. Film-film barat kan selalu musuhnya, yang jadi teroris, yang jadi bom, nah ini Islam. Terus digaungkan lagi sama Polycardos lokal kita ini. Terakhir tertanam di otak teman-teman kita. Terutama yang muslim-muslim awam. Ini bahaya. Terus mereka rekrut buzzer-buzzer juga. Buzzer-buzzer yang KTP-nya Islam, tapi kelakuannya lebih parah daripada orang kafir. Lebih parah daripada pengikut Dajjal. Kalau pengikut Dajjal tuh mereka udah level kaptennya lah. Bukan level kroco lagi. Mereka muslim, tapi mereka membuat
propaganda untuk membenci Islam juga. Mereka katakan bahwa, oh saya mengkoreksi. Oh ini autokoreksi bagi internal kita. Nggak seperti itu teman-teman caranya. Koreksi, sampaikan dan berikan alternatif. Kalau cuman komplain, itu Polikardus. Ya, saya lihat ada beberapa tuh. Kayak mereka bilang guru gembul dan sebagainya. Ya contoh, oke, mereka mengkoreksi ataupun memprotes. Tetapi jangan lupa, kalau kerjamu cuman komplain, kerjamu cuman protes, kamu jadi Polikardus. Mereka tuh tukang protes, silakan dicek. Kerjanya protes terus. Protesnya kepada ajarannya. Oh, saya nggak cocok dengan ajaran ini. Saya buat ajaran sendiri. Itu mereka, tukang protes. Jangan kita seperti itu. Kalau mau kasih inputan, ya, mau supaya ini ada perubahan, ya berikanlah solusinya. Saya nggak pernah mau kritik orang kalau saya nggak punya solusi. Silakan kalian cek. Saya selalu bilang, ini ada masalah dengan begini. Dan saya punya solusinya seperti ini. Mau ikuti silakan, nggak mau ikuti ya wes. Selalu seperti itu, silakan kalian cek. Sama seperti dalam diskusi lintas iman ini. Saya selalu bilang, kita punya problem nih. Ya, kita punya problem bahwa pihak muslim itu terlalu kuat hanya di satu sektor, yaitu debat. Sedangkan di sektor lain kita lemah. Semua fokus ke sana, karena memang posisi penyerang ini, itu yang paling dapat sorotan. Jadi semua orang pengen jadi penyerang. Cuman jadi problemnya, kita nggak punya B, nggak punya gelandang nih, bahaya. Itu saya kritisi. Betul tidak? Selama ini saya kritisi hal itu. Kalian bisa cek. Tapi solusinya apa? Yuk sama-sama. Mari teman-teman, bangun channel yang bisa mengedukasi juga. Bisa melawan propaganda. Ambil tanggung jawab. Contoh, ya, misalnya ada Budi. Si Budi ini ya udah fokus, misalnya melawan propagandanya tanpa ragi. Ya udah fokus dengan tanpa ragi. Kamu jawab semua fitnah dan juga framing dan berita hoaxnya tanpa ragi. Lakukan itu. Jadi bagi teman-teman yang masih bingung, oh buat channelnya gimana bang? Udah fokus dulu dengan satu orang. Misalnya kamu mau meluruskan fitnah sang penggugat, ya udah khusus sang penggugat kamu hajar, kamu luruskan fitnahnya, seperti itu saja, simple. Buat konten itu nggak harus lengkap, ya nggak harus sampai wah sekali teman-teman. Mulailah dari hal sederhana. Kalau memang kamu niatnya berjuang, jangan tunggu wah nantilah. Saya ambil contoh Al-Ayyubi ya. Itu Al-Ayyubi itu silakan kalian tanyakan kepada beliau. Itu saya ingat sekali tuh, dia modalnya cuma HP. Saya suruh buat channelnya, jawab seadanya. Gajian pertamanya itu langsung dia pakai untuk beli laptop second, 1 jutaan. Tanya sama orangnya. Kita memulai itu dari hal yang sederhana. Tapi yang penting niatnya. Niatnya lillahi ta'ala atau enggak. Selebihnya biarkan Allah yang membantumu. Allah yang akan bukakan jalan. Yakin hal itu teman-teman. Yang penting kita berjuang demi apa? Kalau berjuangnya untuk terkenal, untuk populer, ya mungkin Anda akan cari segmen-segmen yang berbeda. Tapi kalau niatnya untuk melawan propaganda Polikardus, meluruskan fitnahan mereka, ya udah fokus aja ke situ. Nanti selebihnya Allah yang akan bukakan jalan. Itu yang saya lakukan. Ya. Sekarang fokus saya bagaimana meluruskan niat saja supaya jangan aneh-aneh. Karena godaan ini kan ngeri memang. Ya kita nggak pungkiri, di dunia diskusi ini godaannya ngeri teman-teman. Silap dikit, jatuh kita ke dalam dosa. Ya. Jadi kalau sekarang saya yang penting istiqomah aja. Ya, itulah saya minta doa kepada teman-teman supaya tetap istiqomah kuat menghadapi propaganda-propaganda dari Polikardus ini. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan semoga video ini ditonton oleh Pendeta MYM, Extra Soru, ya, dan Andre Tunggal. Anda lihat kelakuan teman Anda. Jadi jangan Anda kerjanya kritisi orang lain, tapi internal kalian sendiri seperti apa. Ya, mohon maaf saya katakan. Jadi Anda harus sadar siapa yang lompat pagar. Saya udah tampilkan kan yang lompat pagar Gilbert. Yang lompat pagar secara fisik ada pendeta mantan maling motor. Nah itu yang melakukan kesalahan dan juga hal-hal yang Anda tuduhkan. Jadi tolonglah bercermin. Kalau nggak ada, sampaikan saja, nanti kita belikan cermin lah. Ya, kalau cermin masih sanggup saya belikan. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.